Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sobat beta sekalian. Semangat pagi. Ya, sekarang kita ada di segmen mobile vlog raw. Jadi kedepannya di channel Biker Tengil mungkin bakal banyak tipe-tipe video yang kayak gini. Sekarang kita bahas tentang bekas Suzuki GSX-S 150 dan bagaimana kesan-kesan saya selama sekitar 1000 km mengarungi jalanan bersama si GSX-S 150 ini. Yang pertama kita bahas desainnya dulu ya. Jadi nggak kurang dari 4 tahun setelah peluncuran GSX-S 150 ini, desainnya masih sangat oke lah. Kalau soal desain mungkin itu objektif banget, subjektif banget ya. Jadi kamu bisa suka banget atau nggak suka banget lihat desain ini. Tapi kalau buat saya, jadi ketika dia ada di posisi dinaikin, ini area kayak di sininya serutnya, terus batoknya itu science fiction banget sob. Jadi seakan-akan kayak apa ya, bukan dari bumi lah, Krypton, kayak punyanya Kryptonian yang naik General Zod turun dari kapalnya nyariin Superman. Nah, terus soal desain, ini sebenarnya adalah sport bike buat yang nggak mau nunduk. Jadi dari muka ke depan itu agak beda sama GSX-R, tapi dari tangki ke depan agak beda, tapi dari tangki ke belakang itu dia GSX-R banget. Kalau kayak joknya masih split seat. Nah itu, dan jaraknya juga lumayan. Jadi sebenarnya kalau motor ini bukan buat boncengan ya sob. Ini adalah motor sport buat yang nggak mau nunduk, dan ini motor laki buat yang nggak seneng diboncengin. Nah tuh, ini nggak nyaman banget buat boncengan, kecuali buat darurat dan buat jarak dekat. Atau kalau emang bokongnya dari vibranium sih nggak masalah kali ya. Nah terus sekarang apa aja yang perlu diperhatikan dari GSX 150 ini ketika dia ada dalam kondisi sudah lama sebagai motor second ya. Nah, yang pertama adalah masalah yang paling utama di GSX 150 series adalah komstirnya. Jadi ini tuh ada unit yang dia itu komstirnya awet banget, ada juga yang baru sebentar udah goyang dan sebenarnya semacam gampang kendor. Jadi pernah ada yang share di grup itu, dia dibikinin kuncian di sini untuk kunci murnya supaya nggak gampang kendor, dan itu udah nggak jadi masalah lagi. Nah, ketika dia lama kendor atau lama ada di posisi yang kekencangannya nggak seharusnya dan terus-terusan dibiarkan kayak gitu, kemungkinan dia akhirnya ngegesek bagian yang di sebelah sini. Jadi nantinya jadi kayak kalau di stangnya dibelokin itu pasti kerasa kayak glek kayak gitu. Kalau dibiarin dalam jangka waktu lama ya nggak bagus juga. Nah, jadi yang perlu diperhatikan komstir, dan juga yang rawan adalah ini motor usianya udah sekitar 33.000 km ya sob. Jadi beta di sini udah sekitar 1000 km mengarungi jalanan bersama si GSX 150 ini. Nah, untuk asoknya sendiri namanya motor dipakai ya. Mungkin dipakai ngelewatin jalan kotor, terus kadang lupa bersihkan, jadi banyak debu kotoran yang nempel gitu. Nah, dia itu bisa ngegerus asoknya sini dan seperti biasa bikin jadi bocor. Itu perlu diperhatikan juga. Kebocoran di seal shocknya ini, apakah cuman sealnya dong yang kena, atau asnya juga udah kena, atau kenanya baru sedikit, masih bisa dipoles lagi supaya mulus lagi, atau harus ganti kalau udah baretnya parah banget. Nah itu perlu diperhatikan juga. Di area depan maaf nih batuk-batuk hawanya dingin.
Di area depan yang sering yang bukan sering sih, kadang jadi masalah adalah radiator. Nah, nggak tahu kenapa ya, radiatornya di beberapa motor GSX sorry sob, di beberapa motor GSX itu kadang ya namanya produk bikinan manusia juga kan, nggak ada yang sempurna. Jadi ada yang baru sebentar udah bocor, tapi ada juga yang kayak gini, ini udah 33.000 km, bahkan di tempat punya kenalan beta GSX-nya itu udah 70.000 km atau 80.000 km. Ada juga yang lebih jauh, nggak pernah ada masalah, nggak pernah ada kebocoran sama radiatornya. Yang penting kalau memang motornya adalah motor pekerja keras, itu jangan lupa cek coolant berkala, dan juga kalau bisa diganti berkala untuk coolantnya, jadi pendinginannya selalu optimal. Untuk lampu gak ada masalah. Kalau soal looksnya ini emang gampang-gampang susah sih. Jadi sobat bisa termasuk yang gak suka banget, atau sobat bisa termasuk yang suka banget. Untuk lampu sen cukup terlihat jelas, tapi kalau beta sendiri, kalau misalnya beta yang punya ini, beta copot aja terus dimasukin ke sini pakai LED, pasti lebih ramping, lebih rapi. Terus untuk ban, nah ini memang di luar topik, tapi nggak ada salahnya kita bahas ya dikit. Nah ini ban Zionis ban Zeneos ini ZN62, katanya banyak orang katanya licin, bahkan kalau pas cuaca kering. Sebenarnya beta coba ya enggak, cuman brakingnya, pengeremannya, terus throttle kontrolnya itu harus bagus. Jadi ini bisa dilihat di sini, yang depan udah hampir habis. Kalau yang belakang nanti kita lihat di belakang itu lumayan habis. Wah, gimbalnya agak-agak nih. Nah, terus jadi sebenarnya kalau kayak dibilang ban kayak gini yang katanya nggak bagus lah, ban sabun lah, ban batu lah, kayak Rottweiler segala gitu, ARC Rottweiler. Kalau cuaca kering dan throttle kontrolnya sobat bagus dan brakingnya bagus, itu tuh nggak masalah sebenarnya. Nih bisa dari sini beta juga ngabisin lumayan kan stripnya. Ini belum masuk sirkuit, kalau udah masuk sirkuit pasti lebih enak. Nah selanjutnya ke pengereman. Braking set alias set rem depan dari Bybre ini, dia punya ciri khas unik. Jadi kalau rem ini lama nggak dipakai, dia itu nanti ngempos, tuasnya ngempos. Tapi kalau nanti dipakai lagi, dipakai jalan sebentar gitu, dia padat lagi. Gak tau kok bisa kayak gitu. Biasanya kalau rem itu ngempos, ya udah ngempos aja kan. Ini kalau Bybre ini kayaknya baru beta temuin di GSX 150 series ya. Jadi kalau emang nggak dipakai, maksudnya kondisi motor baru pun atau lama pun, misalnya lama nggak dipakai sekitar sebulan atau lebih gitu, ini nanti kalau dibejek bisa sampai hand grip, jadi kayak kopling hidrolik sebelah kanan. Tapi kalau lama-lama dipakai jalan aja, nanti dia padat lagi. Nggak tahu, unik banget. Nah yang perlu diperhatikan juga di sini, remnya biasanya untuk usia pakai beberapa puluh ribu kilometer itu kampasnya sudah mulai habis, jadi perlu dicek kampasnya. Terus kalau sobat cari motor ini dan namanya motor second ya, motor bekas, kita nggak tahu owner sebelumnya kayak gimana perawatannya, jadi lebih amannya langsung ganti kampas rem dan langsung ganti brake fluid alias cairan pengereman. Oke, lanjut lagi.
Sekarang di area mesin. Untuk gesek S150 di usia 33.000